Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Fajrin, NPM 875, kelas 4C reguler pagi Banjarbaru, Fakultas Hukum Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video jurnal hukum filsafat yang berjudul Konflik Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Putusan Perdata yang ditinjau dari perspektif filsafat hukum. Masuk ke latar belakang. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban sekaligus mewujudkan keadilan. Namun dalam praktik peradilan perdata sering muncul konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Tidak sedikit putusan yang sudah sesuai dengan aturan tertulis tetapi masih dianggap belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Permasalahan ini dipengaruhi oleh dominasi positivisme hukum, yaitu pandangan yang menekankan bahwa hakim harus berpegang pada aturan tertulis tanpa banyak mempertimbangkan nilai moral maupun kondisi sosial masyarakat. Akibatnya, hukum menjadi sangat formal, sementara aspek keadilan seringkali terabaikan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat dua rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana hakikat konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam perspektif ontologi hukum modern. Yang kedua, mengapa putusan perdata lebih cenderung mengutamakan kepastian hukum dibandingkan keadilan substantif. Hasil dan pembahasan. Secara ontologi, penelitian ini menjelaskan bahwa hakikat hukum tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga harus dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak cukup hanya memberikan kepastian, tetapi juga harus menghadirkan keadilan. Secara epistemologi, pengetahuan hukum tidak hanya diperoleh dari aturan tertulis semata, tetapi juga melalui penafsiran terhadap nilai keadilan moral dan realistis sosial. Sehingga dalam memutus suatu perkara, hakim perlu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar tercipta putusan yang secara substantif. Secara aksiologi, hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Putusan hakim seharusnya tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mampu menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selanjutnya, secara perspektif yuridis dan sosiologis. Penelitian ini menjelaskan bahwa dominasi kepastian hukum dipengaruhi oleh paradigma positivisme hukum, karakter hukum acara perdata yang berorientasi pada kebenaran formal, kebutuhan akan konsistensi putusan, struktur kelembagaan peradilan, serta budaya hukum yang formalistik. Faktor-faktor tersebut menyebabkan hakim lebih berorientasi pada aturan tertulis dibandingkan keadilan yang bersifat substantif. Hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat atau living law. Apabila putusan hanya berpegang pada teks hukum tanpa memperhatikan keadilan sosial, maka masyarakat dapat merasa bahwa putusan tersebut tidak adil sehingga kepercayaan terhadap sistem hukum akan menurun. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam putusan perdata merupakan persoalan filosofis yang berkaitan dengan hakikat hukum itu sendiri. Dari perspektif ontologi, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang harus mampu menghadirkan keadilan. Dari perspektif epistemologi, penyelesaian konflik tersebut memerlukan penafsiran hukum yang tidak hanya berpedoman pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan teori, moral, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, dari perspektif aksiologi, tujuan utama hukum adalah mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, hakim diharapkan tidak hanya berperan sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mampu menghasilkan putusan yang sah secara yuridis, adil secara substantif, dan dapat diterima oleh masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.